Segala puji bagi Allah yang sudah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, kita bisa berkumpul di majelis ilmu malam ini. Selawat serta salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Dengan mengikuti sunnah beliau, insya Allah kita kelak kemudian hari mendapat syafaatnya. Bapak Ibu sekalian, kajian kita malam ini adalah misteri rezeki. Bapak Ibu sekalian, Islam adalah ajaran yang mengutamakan keselarasan. Ada titik di mana seluruhnya seimbang. Itulah yang disebut dengan equilibrium. Nah, apa kaitannya dengan rezeki? Nah, inilah yang ingin kita bahas malam ini. Pembahasan ini nanti akan kita bicarakan tuntas setelah acara ini selesai. Ini hanya prolognya saja, pengantarnya saja. Ketika acara ini selesai, silakan Bapak Ibu tanya, sehingga nanti akan saya jelaskan secara tuntas apakah menurut aspek sosial, budaya, dan agama. Bapak Ibu sekalian, rezeki harus dipahami sebagai sesuatu yang kita terima. Jadi bukan hanya tentang berapa nominal uang yang masuk ke dalam kantong kita, tetapi juga meliputi bagaimana kita sehat, bagaimana kita punya kehormatan, bagaimana juga kita punya kebahagiaan. Itu semua rezeki. Nah, bagaimana membaca misteri rezeki? Nah, inilah yang kita bahas malam ini, Bapak Ibu sekalian. Untuk memudahkannya, kita pakai angka saja. Kita konversikan rezeki itu ke dalam angka. Kita mulai ya, Bapak Ibu sekalian. Katakan selama hidup kita, rezeki yang berbentuk uang itu katakan saja 3 miliar. Rezeki yang berbentuk kesehatan kalau dijadikan uang, nominalnya juga sama 3 miliar. Kalau kebahagiaan, nilainya juga 3 miliar. Kehormatan, nominalnya juga 3 miliar. Jadi kalau kita jumlah, bahagia, selamat, sehat, kehormatan berbentuk uang 15. Nah, bagaimana mengkaji keseimbangan ini? Katakan saja begini, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu pagi-pagi bangun, kemudian keluar rumah cari rezeki yang halal-halal saja. Tidak korupsi, tidak menipu orang, tidak berbuat zolim, pokoknya sesuai yang disyariatkan agama. Maka nominal ini dijumlah, total semuanya 3 miliar. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu merencanakan atau berbuat sesuatu yang tidak normal, katakanlah misalnya korupsi, Bapak Ibu membuat rekayasa angka-angka sehingga nanti ketika Bapak Ibu hitung, nominalnya sudah lebih dari 3 miliar, katakan saja misalnya 6 miliar. Sepintas Bapak Ibu merasa rezeki Bapak Ibu bertambah, tetapi sesungguhnya tidak. Dia hanya pengalihan dari poin-poin yang lain menjadi poin berbentuk uang. Nah, contoh begini penjelasan. Ketika Bapak Ibu korupsi, maka datang KPK ke rumah. Dia tangkap Ibu Bapak, kemudian Bapak Ibu viral di media sosial, viral di televisi. Akibatnya apa? Rezeki keharga diri Bapak Ibu itu hilang. Dikonversikan dengan malu yang Bapak Ibu terima ketika ditangkap oleh KPK. Nanti setelah dalam proses KPK,
proses penyelidikan, sidang dan lainnya, masuk ke rumah tahanan. Ketika keluar, nominal Bapak Ibu tetap 3M. Malu itu sudah Bapak Ibu bayar, harga diri sudah Bapak Ibu bayar dengan ditangkap KPK. Rezeki uang tetap 3 miliar, Bapak Ibu dapat bonus malu. Contoh yang lain, Bapak Ibu korupsi. Dengan uang korupsi, Bapak Ibu bisa membeli semua yang tadinya tidak bisa dibeli. Akhirnya pola hidup Bapak Ibu berubah. Di ujung perubahan ini, Bapak Ibu sakit. Ketika masuk rumah sakit, dia didiagnosa dokter harus begini, harus begitu, sekian lama di opnam. Akhirnya biaya rumah sakit itu nominalnya 3 miliar. Artinya uang 6 miliar yang Bapak Ibu kumpulkan itu 3 miliar keluar untuk biaya kesehatan. Akhirnya Bapak Ibu tetap menerima 3 miliar. Kesehatan Bapak Ibu bayar dengan nominal 3 miliar. Bonusnya rasa sakit. Nah, inilah Islam menjamin pemeluknya akan sempurna hidupnya, mencapai titik keseimbangan apabila hidupnya lurus. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, silahkan kerja keras, silahkan berinovasi, silahkan bermotivasi, silahkan berkreasi. Syaratnya tetap di jalur yang ditentukan, yang telah digariskan oleh agama. Selama itu Bapak Ibu berjalan di garis yang ditetapkan agama, dijamin keselarasan, keseimbangan, semua yang diberikan Allah akan punya porsi yang pas. Kebahagiaan Bapak Ibu peroleh, kesehatan Bapak Ibu peroleh, kehormatan diperoleh, rezeki juga diperoleh. Demikian Bapak Ibu sekalian, kajian tentang misteri rezeki, hubungannya dengan keseimbangan kehidupan. Setelah ini silahkan tanya, kita bahas sampai tuntas sehingga dahaga akan pengertian keseimbangan misteri rezeki ini akan Bapak peroleh kelak. Salah-salah kata saya mohon maaf. Pada Allah saya minta ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.